Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai usaha pelestarian lingkungan pembelajaran pertama. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Apa yang dilakukan anak itu? Kriteria air seperti apa ya yang bisa digunakan untuk anak tersebut? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Disiapkan alat tulisnya ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah mari kita perhatikan gambar berikut ini. Kita pasti tahu kegiatan apa yang dilakukan dalam gambar tersebut? Iya, kegiatan yang dilakukan pada gambar tersebut adalah kegiatan penanaman pohon atau yang disebut juga dengan reboisasi. Lalu, di mana kegiatan itu biasa dilakukan? Tentu saja bisa di mana saja. Misalnya di halaman rumah, di halaman sekolah, dan di lingkungan sekitar kita. Bahkan kita juga bisa menanamnya di daerah perbukitan yang sangat tandus. Kira-kira apa ya tujuan dari kegiatan tersebut? Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu untuk menghijaukan lingkungan dengan tanaman-tanaman yang berdaun hijau, sehingga sedap dipandang mata dan udaranya menjadi sejuk. Tahukah kalian apa manfaat dari kegiatan tersebut? Manfaatnya antara lain, tentu saja bisa membuat lingkungan menjadi lebih asri. Selain itu, lahan tidur dapat kita manfaatkan. Jika pohon telah tumbuh besar, maka penanaman pohon ini dapat menahan erosi dan banjir. Bahkan, akar-akarnya dapat menahan air hujan sehingga menambah persediaan air tanah. Ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai upaya dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Lalu, apa saja syarat-syarat air yang layak untuk kita gunakan? Syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak antara lain, air itu jernih, tidak berasa, dan tidak berbau. Dapat kita bayangkan seandainya kita meminum air yang keruh, berasa, bahkan berbau, pasti akan mengganggu kesehatan organ tubuh kita. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian antara lain jernih. Lalu, air itu dapat melarutkan kotoran dan sabun. Loh, kalau begitu, ada ya air yang tidak dapat melarutkan kotoran dan sabun? Oh, ada. Anak-anak, ada air yang disebut dengan air sada. Air sada itu adalah air yang mempunyai kandungan mineral tinggi. Jika air ini digunakan untuk melarutkan deterjen, air sada hanya sedikit menghasilkan busa, sehingga kemampuan deterjen mengangkat noda pada pakaian akan berkurang.
Selain itu juga dapat mengakibatkan pakaian menjadi kusam. Nah, sekarang kalian jadi tahu mengapa kadang-kadang baju seseorang terlihat kusam walaupun sering dicuci. Jadi mungkin saja karena airnya merupakan air sadah, yaitu air yang punya kandungan mineral sangat tinggi. Lalu bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman harusnya adalah air yang tidak mengandung zat kimia berbahaya bagi tanaman. Air yang mengandung zat kimia berbahaya contohnya adalah air deterjen. Anak-anak, untuk menyiram tanaman kita juga bisa menggunakan air bekas mencuci bahan makanan atau air hujan juga dapat untuk menyiram tanaman. Ayo, kita amati gambar berikut ini. Bisakah kalian membedakan air pada kedua gelas tersebut? Pasti bisa. Secara fisik, kita bisa langsung membedakan kalau gelas A merupakan air yang keruh, sedangkan gelas B merupakan air yang jernih. Kira-kira air manakah yang aman untuk diminum? Ada air yang aman digunakan untuk memasak dan minum. Namun, ada pula yang sebaliknya. Ayo, kita pelajari bersama. Pernahkah kalian mengunjungi pantai? Pernahkah kalian mencicipi air laut? Bagaimana ya rasa air laut? Iya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Anak-anak, air yang ada di bumi ini sebagian besar, yaitu 97%, merupakan air laut. Sedangkan yang 3%-nya merupakan air segar, yaitu air yang tidak asin. Air laut ini yang 97% itu tidak bagus untuk diminum. Juga tidak dapat digunakan untuk keperluan industri dan keperluan rumah tangga. Nah, kalau begitu, kalau kita minum pakai yang mana? Iya, pakai yang 3% tadi, yaitu yang air segar. Air yang tidak asin. Ini dapat digunakan untuk minum, memasak, juga untuk mencuci. Lalu, bagaimanakah syarat air bersih? Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, kimia, dan mikrobiologi, yaitu kandungan mikroba yang terdapat di dalam air tersebut. Persyaratan secara fisik antara lain tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun, suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius, dan tidak meninggalkan endapan. Syarat kimiawi antara lain tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup iodium, pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Sedangkan syarat mikrobiologi yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Begitu pentingnya air bagi kehidupan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kualitas air di sekitar kita agar layak untuk digunakan di berbagai aktivitas. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas air.
antara lain menutup keran air saat tidak digunakan, memanfaatkan sumber air dengan efisien, menggunakan air dengan efisien, tidak membuang limbah dan sampah ke sungai atau laut, melakukan reboisasi di lahan yang kosong dan hutan gundul, serta menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian bahan makanan seperti sayuran dan beras. Anak-anak, mari kita baca bacaan berikut ini. Penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Air adalah sumber daya alam yang sangat penting untuk kehidupan. Kita harus menjaganya. Air termasuk sumber daya yang terbarukan, tetapi air bersih tidak bisa diperbarui. Keberadaan air bersih yang terus menyusut setiap tahunnya harus kita waspadai. Sumber air yang biasa digunakan adalah sungai, sumur, danau, dan laut. Air dari sumber-sumber tersebut dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung berukuran besar. Tangki tersebut ditambahkan dengan gas klorin untuk membunuh kuman. Selanjutnya, air dipompa dan dialirkan melalui pipa bawah tanah ke rumah-rumah warga. Kegiatan sehari-hari yang memerlukan banyak air antara lain minum, memasak, mencuci pakaian, mandi, menyiram tanaman, mencuci piring, dan mencuci kendaraan. Karena air begitu penting, kita perlu melakukan kegiatan menghemat air. Misalnya, mematikan keran air jika tidak digunakan, menyiram tanaman dengan air bekas cucian bahan makanan seperti beras dan sayur, tidak mencuci pakaian setiap hari jika jumlahnya sedikit, dan tidak mencuci kendaraan setiap hari. Nah, anak-anak, tugas untuk kalian adalah berdasarkan bacaan tadi, isilah peta pikiran di bawah ini. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.